Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam majelis rutin kita, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kitab Matla'ul Badrain kita tentang fikih ibadah. Bagi yang punya kitab Arab Melayunya, halaman 27 paling atas. Bermula, haram atas orang yang junub itu sembahyang, sama ada fardu atau sunnah. Kalau orang sedang junub, maka dia haram sembahyang, baik sembahyangnya itu fardu ataupun sunnah. Tapi kalau memanggil orang untuk sembahyang masih boleh, walaupun makruh. Azan, iqamah dikumandangkan oleh orang yang junub, itu makruh asyadda karahatin, makruh dengan sangat-sangat makruh. Kenapa? Orang udah nak sholat, dia masih junub lagi, dia pula yang qomat. Nah, kapan lagi dia nak mandinya segala macam? Jelas tak ikut jamaah dia nih. Tapi iqamahnya sah, azannya sah, asal jangan di dalam masjid. Nah, asal mengumandangkan azannya jangan di dalam masjid, nanti berdosa. Hadas kecil pun sama, tapi makruhnya tidak seberat makruh yang junub. Nah, tadi. Jadi tak boleh sembahyang orang yang junub, dan orang yang junub tak boleh sembahyang baik dia itu fardu atau sunnah. Kalau seandainya tak didapati air, ya tayamum lah. Karena tayamum ini itu sudah kita kaji bisa membolehkan atau menjadi pengganti daripada wudhu dan mandi wajib. Kalau tanah ataupun debu nggak jumpa, maka disebut orangnya faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Maka dia sholat dalam keadaan junubnya, tapi nanti wajib diulang. Nanti ada kaitan dengan baca Qur'annya. Yang boleh dibaca hanya Fatihah saja, surahnya nggak boleh. Nah, kenapa? Karena haram nanti orang junub itu baca Al-Quran. Nah, tapi Fatihah Al-Quran, iya, tapi dia rukun. Kalau nggak boleh baca Fatihah, sekalian aja nggak usah boleh sholat. Karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihah. Nggak ada istilah sholat bagi orang yang tak baca Fatihah. Maka Fatihah dibolehkan, tapi yang dibaca hanya Fatihah saja, surahnya jangan. Kemudian dan membaca Al-Quran.
Nah, orang junub tak boleh baca Quran. Sama kayak orang haid. Rasulullah bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah orang yang junub dan orang yang haid membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Itu hadis. Nah, juga di riwayat yang sudah pernah kita ceritakan dulu tentang seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Rawahah. Ketika dia junub, nah kisahnya dia baru beli budak perempuan, lalu tengah malam dia beranjak dari pembaringan bersama istrinya pindah ke kamar budak perempuannya. Begitu dia pindah ke kamar budak perempuannya, dia lakukan yang hendak dia lakukan, mohon maaf, dia lakukan hubungan badan dengan budak perempuannya tadi, ternyata istrinya masuk. Nah, ternyata istrinya masuk dan istrinya marah. Nah, lalu Sayyiduna Abdullah bin Rawahah itu berkata, aku tak ngapa-ngapain, bohongnya nih. Tapi saat itu memang bohongnya seolah mesti dilakukan. Karena saat itu istrinya sedang bawa kampak, nak dikampak lah Sayyiduna Abdullah bin Rawahah tadi. Kalau tak berbohong mungkin selesai. Nah, jadi saat itu ketika hendak dikampak, aku tak ada ngapa-ngapain. Bahasanya aku tak sampai melakukan hubungan badan sama budak perempuan nih. Aku tak percaya. Maka saat itu Sayyiduna Abdullah bin Rawahah berkata, nah, kalau aku baca Al-Quran sekarang, apa kau percaya kalau aku tak ngapa-ngapain? Karena hukumnya kalau seandainya tadi sudah melakukan hubungan badan, pasti junub. Kalau orang junub tak boleh baca Quran. Istrinya masih beranggapan suamiku setakut-takutnya sama aku pasti masih lebih takut sama Allah. Nah, pasti masih lebih takut sama Tuhan. Jadi kalau memang kau berani baca, bacalah, kata istrinya. Nah, maka dibacalah syair Arab tapi dibuat nadanya macam Al-Quran. Istrinya tak hafiz pula. Nah, jadi dia baca puisi-puisi Arab, syair-syair Arab, tapi nadanya dibuat macam Al-Quran. Nah, kata istrinya, oh iyalah, salah tengok aku tadi. Nah, bacaannya tak pula disebutkan. Mungkin ada di sebagian kitab. Ini saya baca di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, karya Imam Al-Mawardi, nah, ulama mazhab Syafi'i, tentang kisah ini. Nah, dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa sahabat sepakat tahu bahwasanya orang junub nggak boleh baca Al-Quran. Nah, jadi tak boleh baca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan junub ini kalau bisa memang segera diangkat. Kalaupun tak bisa segera diangkat, segera diringankan dengan wudhu. Karena tak bagus lama-lama dalam keadaan junub. Nah, minimal wudhu sajalah kalaupun belum mau mandi. Orang yang junub itu malaikat rahmat tak mau dekat. Nah, malaikat rahmat tak mau dekat. Saya sudah pernah sampaikan ada beberapa perkara yang dijauhi oleh malaikat rahmat. 4 perkara lah. Yang pertama lonceng, nah jaros. Nah, sekarang maunya tukang es krim tak usah pakai lonceng itu lagi. Sekarang masih ada pakai lonceng. Masih ada. Ah, kalau pakai kaset mending. Kalau dulu kan pakai lonceng tuh. Ah, itu tak diikuti malaikat rahmat jualannya. Nah, jadi kalau seandainya mau pakai kaset tuh itu lebih bagus. Yang kedua yang tak mau didekati malaikat rahmat tuh adalah al-kalb, anjing. Jangan pelihara anjing. Nah, orang Islam yang pelihara anjing setiap hari pahalanya berkurang 1 tumpuk. Kalau ada orang Islam pelihara anjing, maka tiap hari pahalanya berkurang 1 tumpuk. Sebagian ulama mentakwil, kenapa bisa berkurang 1 tumpuk pahalanya ketika orang Islam pelihara seekor anjing? Ini saya baca di bab tentang memuliakan tamu. Alasan hilangnya pahala setiap hari 1 tumpuk itu karena anjing itu bikin takut tamu. Sementara kita disuruh memuliakan
tamu. Kita semua yang di sini bertamu, depannya ada anjing, tak berani kita masuk, tak nyaman sambutannya rasanya. Nah, maka oleh sebab itu, karena dia membuat tamu takut, sementara Islam menyuruh kita memuliakan tamu, nah, maka dengan sebab itulah berkurang pahala itu satu tumpuk tiap hari. Ah, tak usah pelihara anjing. Yang ketiga yang dihindari malaikat rahmat itu adalah surah atau patung. Walaupun di sini ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan yang memang membuat malaikat itu tak masuk adalah patung yang memang ada wujudnya, ada zilnya, ada bayangannya. Nah, ada bayangan. Bayangan itu maksudnya apa? Dia bukan gambar yang lekat di kertas saja. Kalau gambar yang lekat di kertas saja, maka masih ada yang menghalalkan. Tapi kalau sudah patung yang diukir, yang dicetak, maka ini sepakat ulama akan keharamannya itu tadi. Walaupun boneka segala macam, kecuali mainan anak-anak. Mainan anak-anak tak mengapa. Kuda-kudaan, boneka anak-anak itu tak masalah. Tapi kalau seandainya boneka itu bukan mainan anak-anak lagi, tak ada anak-anak di situ, tapi dipajang boneka tuh di lemari segala macam, tak mau masuk malaikat rahmat nanti. Nah, kalau simpan tak masalah. Nah, ada yang mungkin punya boneka, kalau sekarang udah dewasa, Barbie-nya kah atau segala macam simpan. Tapi begitu pun ada yang mengatakan 2 dimensi pun yang tercetak di kertas pun itu ada yang mengharamkan. Nah, ada yang mengharamkan. Syekh Ali As-Sabuni, guru dari guru kami, gurunya Syekh Nuruddin, penulis kitab Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir itu kitab tafsir yang bagus. Karena artinya tafsir-tafsir pilihan. Beliau merangkum, memilih dari banyak kitab tafsir. Dari tafsir Qurtubi, dari tafsir Tobari, dari tafsir Ibnu Katsir, itu beliau pilih, beliau jadikan kitab Safwatut Tafasir. Tebalnya 3 jilid. Kalau dulu kata guru kami, Syekh Nuruddin tuh, ada ungkapan kalau beliau ngajarkan tafsir itu, beliau nggak pakai Al-Quran, nggak pakai kitab lagi, karena memang sudah saking hafalnya lah. Mentafsirkan mau dari tafsir apa beliau bisa. Nah, di situ ada baca di dalam kitab Ra'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam fil Quran, tentang tafsir ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Itu Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahkan foto pun beliau tak katakan tak layak untuk dibuat, kecuali yang memang sudah dihajati, misal foto KTP, untuk paspor, untuk pengenal, itu sajalah. Nah, foto-foto lain dah biarkan tersimpan di handphone, tak usah dicetak. Nah, dicetak nanti itu kesannya jadi melukis atau yang lain. Beliau tak mau yang seperti itu, bahkan beliau katakan haram, tak boleh. Nah, jadi inilah perbedaan pendapat ulama tadi. Jadi ada satu kitab Ahkamus Surah wa Taswir, hukum lukisan dan melukis. Di situ banyak perbedaan pendapat ulama, tapi bagusnya tak usah. Ini yang di rumahnya kadang ada patung-patung segala macam, itu agak disingkirkan. Karena membuat malaikat rahmat tak masuk. Nah, kecuali tadi ya mainan anak-anak. Nah, yang keempat yang dihindari oleh malaikat rahmat, tak mau malaikat rahmat dekat, adalah orang junub. Orang junub. Kalau orang haid tidak. Orang junub kenapa? Dia bisa mensucikan dirinya, tapi ditunda-tundanya. Nah, maka ini yang membuat malaikat rahmat itu menjauh. Nah, tadi sebut babi. Anjing saja. Nah, babi sunnahnya dibunuh. Nah, lebih parah lagi. Nah, itu tadi. Dan membaca Quran. Nah, jadi yang berikutnya yang diharamkan selain sholat, baik yang fardu dan sunnah, dan membaca Al-Quran. Baca Quran tak boleh. Yang tiada dinasahkan tilawahnya.
Yang masih ada sekarang nih. Kalau yang dulu ada sekarang tak ada, artinya yang sudah mansukh. Nanti dalam ilmu usul fikih yang udah pernah belajar ada istilah nasikh wal mansukh. Nah, nasikh wal mansukh. Dulu hukumnya begitu, sekarang tak begitu lagi. Nah, dulu tak boleh ziarah kubur. Ternyata setelahnya boleh. Dulu tak boleh daging kurban itu bermalam, harus habis sehari. Setelah itu Rasulullah suruh jadikan bawa bekal kalau berpergian. Berarti hukum sudah berubah. Nah, ada juga yang dikatakan hukum yang sudah mansukh, dulu sentuh kemaluan tak batal wudhu. Lalu setelahnya batal wudhu. Nah, itu seperti itu ada. Nah, di Al-Quran, dulu ayat itu ada. Sekarang udah tak ada. Itu ada. Ayat yang sering dijadikan contoh itu kan asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Orang tua baik yang laki ataupun yang perempuan. Nah, bapak-bapak, mama-mama, kakek-kakek, nenek-nenek, apabila keduanya berzina, maka rajamlah oleh kalian keduanya. Nah, ini dulu ada ayat ini. Setelah itu hilang, dinasikh, dihapus. Nah, ini kalau dibaca oleh orang yang sedang junub nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah nasakh, sudah hilang. Nah, jadi yang haram itu yang tiada dinasahkan tilawahnya. Jika satu ayat atau satu huruf sekalipun orang junub baca satu ayat berdosa. Jangankan satu ayat, satu huruf sekalipun, kalau waktu membaca itu ada qasad untuk membaca, ada qasad qiraahnya, menyengaja membaca, maka berdosalah dia. Lagi junub nih. Baca Quran, gak apa-apalah lagi junub, baca aja, memang niat baca Quran. Alif, baru alif, belum lam mim, belum. Masih alif, udah berdosa. Satu huruf. Nah, cuma dahsyatnya Islam ini kan begitu. Kalau bikin baik, pahalanya satu perbuatan baik 10. Kalau bikin jahat, bikin dosa, satu maksiat, dosanya 1. Kalau alif lam mim dibaca saat sedang boleh baca, pahalanya 30, satu huruf kali 10. Tapi kalau seandainya sedang junub, ya satu huruf 1. Nah, dosanya 1. Nah, jadi jangan dibaca walaupun satu huruf, walaupun satu ayat. Sama ada sir atau jahar. Baik bacanya itu sir ataupun jahar. Nah, apa pengertian bacaan sir? Yang hanya didengar oleh dirinya saja, itu namanya bacaan sir. Bukan dalam hati. Sekali lagi ya. Banyak orang sering salah paham ketika disebut bacaan itu sir, nah dia sangka bacaan itu dalam hati. Nah, dia sangka bacaan itu dalam hati, bukan. Nah, bacaan sir itu keluar suaranya, tapi yang bisa dengar cuma dia saja. Nah, apalagi jahar, kalau sir saja tak boleh. Jahar itu sekira-kira didengar oleh orang lain. Nah, contoh bacaan sir. Dengar Bapak Ibu? Saya dengar. Nah, itu bacaan sir. Contoh bacaan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu jahar tuh. Nah, jadi ukurannya itu antara sir dan jahar. Dua-duanya tak boleh dilakukan. Tapi boleh dia baca bergerak lisan, bergerak bibir tanpa keluar suara. Itu boleh nanti. Lagi junub ataupun lagi haid nanti. Pingin betul baca Quran. Buka Quran, baca. Silahkan komat kamit bibirnya, tapi jangan keluar suara sama sekali. Boleh. Maka inilah kalau yang mau ihtiyat betul bagi para hafizah, santri-santri tahfiz, santriwati tahfiz.
Yang khawatir hafalannya hilang kalau nggak murojaah, silahkan murojaah. Ambil Al-Quran yang berterjemah atau ambil tafsir yang boleh disentuh saat sedang haid. Buka, silahkan baca yang mau diulang. Modelnya bergerak mulut, jangan keluar suara. Begitulah. Itu paling tidak. Loh, tapi ada pendapat yang bilang kalau santri tahfiz boleh baca. Saya bilang ini masalah ihtiyat, kalau mau yang hati-hati. Karena khilafnya itu memang agak berat. Apa hukum murojaah? Kan sunnah saja. Nah, apa hukum baca Quran saat haid? Haram kan gitu. Jadi hendaknya kita agak hati-hati. Selagi masih bisa ambil jalan yang hati-hati, ambillah jalan yang hati-hati itu. Saya ingat guru saya, Syekh Nuruddin, pernah lagi ngisi di pondok tahfiz, pertanyaannya seperti itu. Maka kata beliau, bukan hafalan kita, bukan murojaah kita yang membuat kita hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu pemberian Allah. Itu fadlullah, karunia dari Allah hafal Quran itu. Maka laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, insya Allah mudah hafal Qurannya. Artinya ketika Allah sudah larang baca Quran bagi orang yang seperti ini, sudah tinggalkan. Oh, nanti hilang hafalannya loh. Orang ngerjakan perintah Allah, masa Allah nggak kasih apa yang kita mau? Ah, begitulah. Nah, jadi itu. Nah, ini sir sama jahar ya. Nah, sir sama jahar ini juga bisalah jadi solusi. Saya sampai sekarang masih sedang berusaha mensosialisasikan atau menyampaikan ke masyarakat bahwasannya baca kunut itu dari awal sampai akhir itu dibaca jahar. Baca kunut dari awal sampai akhir itu dibaca jahar. Silahkan baca kitab-kitab fikihnya. Nah, dari Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi sampai seterusnya, itu kalau kita rujuk kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, semuanya dibaca jahar. Kampung ini gimana Pak Isa? Udah mulai jahar semua. Tapi saya masih jumpai dimanapun lah kalau saya jadi makmum sholat subuh, imamnya separuh aja yang kuat. Nah, sampai mana tuh? Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Udah tak terdengar lagi, dah hilang. Begini, bagi yang mungkin nanti Pak Isa jadi imam kah atau Bang Roji kah jadi imam nanti, nah dikuatkan, segan Ustaz, orangnya belum paham betul. Jahar itu nggak mesti kuat. Jahar itu asal terdengar orang kan gitu. Jadi jangan terus hilang suaranya. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yudhil. Masih jahar enggak tuh? Jahar, udah dapat kesunahannya. Nah, volumenya aja agak dibedain. Nah, kalau segan kali lah misalnya. Tapi ada imam terus tak bersuara. Nah, hilang macam baca dalam hati. Padahal mik di depan mulutnya, tapi tak terdengar. Nah, itu tadi. Apakah sama secara jahar dengan Al-Fatihah? Sama, kalau itu sama, tetap sama. Jaharnya Fatihah, jahar itu sama. Nah, kalau bagi imam ya, hukum jaharnya tadi itu. Tapi itulah maksudnya supaya ya kalau segan bagaimana, yang penting tetap jahar, jangan terus hilang suaranya. Nah, saya biasa awal-awal begitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu ma walait. Tapi ingat, kalau sudah sampai situ tak usah tarik napas kalau bisa, nggak usah dipotong-potong. Karena bukan doa, biar tak diaminkan orang. Allahumma hdina fi man hadait. Silahkan berhenti. Amin. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi ma tawallait. Situ silahkan. Begitu fa innaka taqdi agak digas rapat sedikit. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi makmum tak sempat ngaminkan karena memang tak ada amin. Nah, saya biasa tekniknya begitu. Nah, kadang mereka kita tarik nafas amin saja pokoknya. Jadi
agak digas rapat sedikit biar tak sempat mengaminkan. Nah, kalau mengaminkan tak batal. Nah, karena khitabnya kepada Allah. Nah, amin itu bukan kepada makhluk. Nah, tadi. Ya. Nastaghfiruka kalau bagi imam, semuanya dijamakkan. Kalau bagi imam ya, nastaghfiruka wa natubu ilaik, karena itu balik lagi untuk semua orang. Nah, jadi pokoknya nanti habis waqina bi rahmatika syarra ma qadait, amin, habis itu tak ada lagi amin, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina, sampai selesai salawat wasallam, barulah amin lagi sama-sama. Karena salawat itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu seperti pujian yang tak perlu pakai amin. Ada yang mengatakan salawat itu hukumnya seperti doa yang pakai amin. Maka Imam Bajuri katakan afdolnya digabungkan sikapnya. Kalau pujian gimana sikapnya? Diikuti pelan-pelan, kan gitu. Kalau doa bagaimana? Diaminkan. Maka untuk salawat diikuti plus diaminkan. Nah, jadi sikapnya digabungkan. Nah, kalau yang doa Allahumma hdina fiman hadait tak usah diikuti, cukup diaminkan. Fa innaka taqdi tak usah diaminkan, cukup diikuti secara perlahan dengan lisan kita. Tapi untuk sholawat diikuti dan diaminkan. Nah, amin jamaah untuk kunut kuat, jahar. Nah, amin untuk bacaan kunut itu disunahkan kuat. Nah, jadi kalau misalnya di pondok-pondok yang ini ya, pondok tafakuh ya, pondok yang ngaji kitab biasanya Allahumma hdina fiman hadait, amin, kuat itu. Karena yang begitu. Nah, ada beberapa bacaan yang memang dianjurkan kuat oleh makmum. Pertama, amin pada saat waladhdallin. Amin itu sunnah jahar makmum. Yang kedua, pada saat amin kunut itu sunnah jahar makmum. Yang ketiga, pada saat takbir ziyadah salat Id yang 7 kali dan yang 5 kali Allahu Akbar itu sunnah jahar makmum. Yang keempat, ketika menjawab ayat-ayat yang butuh jawaban, alaisallahu bi ahkamil hakimin, sunnah kuat. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu sunnah tuh kuat. Nah, yang berikutnya yang sunnah jahar ketika membenarkan bacaan imam yang salah, itu disunnahkan kuat pula. Nah, ini beberapa bacaan yang makmum disunnahkan jahar, lain itu pelan lah bacaan makmum. Nah, yang mana tuh? Yang menjawab ayat. Nah, menjawab ayat. Ah, sekarang nih coba dibuat. Nah, kadang nggak sadar imamnya baca apa. Nah, itu yang sering itu dua itu saja yang saya contohkan tadi. Nah, pertama sabbihisma rabbikal a'la itu sunnah, baik yang membaca dan yang mendengar untuk menjawab subhana rabbiyal a'la. Padahal tiap Jumat dibaca, tapi kadang imamnya tak ngasih waktu. Kadang langsung disambung lagi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Gimana orang mau nanya? Nah, itu saat itu sabbihisma rabbikal a'la sama-sama imam dan makmum. Subhana rabbiyal a'la. Kuat. Dua-duanya kuat karena itu jawaban untuk ayat. Nah, subhana rabbiyal a'la. Baru sambung alladzi khalaqa fasawwa. Nah, walladzi qaddara fahada. Jadi situ kalau bisa jeda. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat di surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah baca kuat makmum. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Tuh. Yang ketiga, tapi ini pun udah jarang, di surah Al-Insan biasanya. Sini diamalin. As-Sajdah sama Al-Insan subuh Jumat. Ada yang bawa? Kan sebenarnya yang paling bagus rakaat pertama As-Sajdah, yang kedua Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, seterusnya itu. Nanti di situ ada bacaan wa yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Di situ sunnah dijawab
Allahumma adkhilna fi rahmatik atau Allahumma adkhilni fi rahmatik. Itu sunnah seperti itu. Nah, jadi kalau yang seperti itu sunnah dibaca kuat. Nah, ini paling ditandai atin. Nah, niatnya memang niat menjawab bacaan itu saja, memang sunnah dijawab. Nah, jadi ini tentang bacaan sir atau jahar tadi. Nah, ya mudah-mudahan bisa diamalin. Nah, memang yang enak tuh kalau ruang terbatas kayak kami di pondok. Nah, satu komando amalin aja, nggak ada malu-malu sama orang. Kalau sini payah, semua orang datang. Nah, kadang yang waktu sholat yang tak ngaji lebih banyak daripada yang ngaji. Jadi akhirnya mau mengamalkan, nah disebarkan orang sana sini. Lain sholat di musola Medang tuh dah. Nah, makmumnya recok kali, entah apa-apa. Udah pula nambah-nambahi lagi di akhir. Subhana rabbiyal a'la biasa dibaca waktu sujud, dibaca waktu berdiri pula. Jadi fitnah pula sama orang. Nah, jadi ya itulah sekarang nih. Sebenarnya kalau ngaji ya beres, kalau tak ngaji nih yang masalah. Jadi orang yang junub nih tak boleh baca Al-Quran. Tapi di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah nih ada syarat haramnya. Haramnya baca Quran bagi orang junub itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ini saya bukan baca di dalam kitab Matla'ul Badrain ya. Ini dalam kitab Syamsul Munirah. Kaunul qiraah bil lafzi. Bacaannya itu dengan lafaz. Maka kalau dibaca dalam hati ataupun tergerak bibir tak keluar suara tak haram. Yang kedua, yang berikutnya kaunuhu musliman. Yang baca orang Islam. Kalau orang kafir, tak usah dihukumi haram atau tidak. Ada orang kafir junub baca Quran, biarin aja. Nah, kaunuhu mukallafan, dan dia itu keadaannya mukallaf. Maka kalau anak kecil atau orang gila, ada orang gila junub, tapi ingat di Al-Quran. Nah, maka ini tak ada istilah haram bagi dia. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang haram itu adalah bacaan yang belum dinasakh. Nah, yang berikutnya kalau ada qasad membaca. Ada qasad membaca, ada kesengajaan membaca. Yang berikutnya bacaannya itu bacaan sunnah. Kalau bacaannya wajib nggak haram. Misal, ada orang bernazar. Nah, aku nazar besok pagi habis subuh atau besok pagi begitu masuk subuh aku akan baca surah atau aku akan baca Al-Quran 10 ayat. Misal begitulah nazarnya. Rupanya datang besok pagi dia dalam keadaan junub, tak ada pula air. Nah, sementara kalau seandainya dia tak baca, dia tak menunaikan nazar, maka saat itu tak haram karena bacaannya sudah wajib. Nah, itu tadi. Nah, kita lanjut. Dan tiada haram membaca Taurat dan Injil. Nah, lagi junub nggak haram baca Taurat dan Injil. Injil masih gampang dapat. Taurat entah di mana beli. Kalau Injil di toko-toko buku itu udah ada, tapi yang umum lah ya. Nah, itu ada. Nah, dan juga Injil, Taurat dan Injil. Bahkan tiada makruh. Makruh pun tidak. Apalagi haram. Nah, ini sama hukumnya dengan bacaan yang dinasah. Karena Taurat dan Injil ternasah dengan adanya Al-Quran. Nah, karena ternasah dengan adanya Al-Quran. Bahkan tiada makruh dibaca keduanya. Adapun segala zikir Quran, nah segala zikir Quran tiada haram jika dikosotkan zikir atau diitlakkan dia. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya sudah jadi zikir itu dibaca, ini tak berdosa bagi orang junub. Nah, apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran bukan? Ayat Quran dalam surah An-Naml ya, An-Naml atau An-Nahl itu ada satu. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah, nah itu juga ada satu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau dibaca bagi orang junub ya nggak berdosa. Ada orang junub nak minum, dia mau minum, nah Bismillahirrahmanirrahim nggak masalah. Nah ataupun yang sudah jadi zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah itu surah Al-Baqarah, maka ini juga tak masalah. Atau yang sudah jadi zikir naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada
Wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ayat Al-Qur'an juga, itu juga tak masalah. Nah, begitu juga yang sifatnya sudah jadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, surah Al-Baqarah juga, maka ini juga tak masalah kalau dibaca. Karena memang dia ayat-ayat yang sudah tidak khusus sifatnya tilawah. Nah, bahkan seringnya orang ketika membaca itu nggak ingat kalau itu adalah bagian daripada Al-Quran. Nah, bahwa dia saat itu sedang baca Al-Quran, maka ini tak masalah. Nah, diitlakan itu tanpa niat, nggak ada niat zikir, nggak ada niat baca, dibaca gitu aja. Karena dia memang sudah ayat yang biasanya jadi bacaan Al-Quran. Nah, iya. Nah, itu tadi. Kemudian yang berikutnya. Nah, dan menyentuh akan mushaf dan menanggung akan dia. Haram bagi orang yang junub menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Orang junub tak boleh sentuh mushaf dan tak boleh bawa mushaf. Nah, jadi kalau ini dilakukan berdosa dia nanti. Nah, menyentuh mushaf dan membawa mushaf ini nggak boleh bagi orang yang junub. Nah, mushaf nanti di bawah akan kita bahas banyak tuh. Pengertian mushaf itu artinya ma kutiba fihil Quran. Apa-apa yang tertulis padanya Al-Quran. Nah, apa-apa yang tertulis padanya Al-Quran. Dan tawaf. Tawaf juga nggak boleh sama ada fardu atau sunnah. Nah, tawaf bagi orang junub nggak boleh baik tawaf fardu ataupun sunnah. Kenapa? Karena tawaf ini hukumnya sama dengan salat. Rasulullah bersabda, "Nah, fa inna tawafa bimanzilatis shalah." Sesungguhnya tawaf itu posisinya sama kayak salat. Jadi orang yang junub tak boleh salat, orang junub juga tak boleh tawaf. Makanya sangat-sangat sayang orang yang udah naik haji tapi belum belajar mandi wajib. Nah itu. Manasik haji luar biasa. Mandi wajib tak paham. Udah sampai Mekah, udah naik haji, pulang ditanya, "Bapak tahu mandi wajib?" "Tahu lah." "Kayak mana rukunnya?" "Ya ada rukunnya rupanya." "Ya adalah." "Tahu aku rukun Islam sama iman aja." Wah. Udah tawaf gimana coba tuh? Tawafnya tak sah, belum tahallul, sudah sampai sini, wah kacau. Ulang lagi lah hajinya. Nunggu haji sekarang 42 tahun Sumatera Utara. Ya Allah. Tengok cek internet Pak sekarang. Nah, lama antrian haji Sumatera Utara 42 tahun. Lahir anak umur 5 tahun, timbang daftar TK mending daftar haji aja udah. Nah, karena nanti dia usia berapa lagi tuh baru berangkat? 42 tahun. Ya Allah ya Rahman. Daerah lain ada yang 60 tahun. Nah, ini lagi viral dibagi-bagikan di WA. Masa tunggu haji tadi itu. Ada yang 60 tahun. Ya Allah. Saya dapat kabar katanya 65 tahun tak boleh berangkat haji. Iya. 65 tahun tak boleh berangkat haji, masa tunggunya 60 tahun. Mau kapan daftarnya? Nah, tapi ya mudah-mudahan berubahlah. Entah makin besar di Mekah sana, kan sana yang membatasi ini itu segala macam. Kalau sekarang dibaca itu tadi 42 tahun. Cek Malaysia 120 tahun. Cek tulis. Saya tadi baru ngecek soalnya. Nah, dan itu alasan orang Indonesia. Nah, yang ngurusi haji di Indonesia bandingkannya gitu. Nah, alah masih 50 tahun aja, Malaysia 100 tahun nanti. Saya cek betul pula 100 tahun ada bacaannya begitu. Tapi Allah alam lah namanya internet nih. Tapi banyak tulisannya begitu rata-rata. Kalau tahu gitu tetap juga wajib, Ustaz. Kalau tahu begitu apakah tetap wajib? Ya dalam arti niatnya aja lah dapat. Nah, itu tadi lah. Nah, tapi kalau sama banknya itu sudah memang tak boleh. Bapak berapa umur? 30. Masa tunggu 40 Pak. 30 tambah 40 70. 65 tak boleh berangkat haji. Udah Bapak tak usah daftar katanya. Udah kalau gitu pulang lagi. Nah, kalau memang kata dia tak usah daftar. Nah, ayo. Nah, jadi ya Allah alam lah. Memang kita sedih, dengarnya kita sedih. Sedihnya itu ada satu ungkapan dari Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin.
Jangan dikata ini itu segala macam. Terkadang memang Mekah tak nak kita menginjakkan kaki di sana, kata beliau begitu. Jadi di situ yang kita agak terpikir, apa memang kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Tetaplah berdoa saja. Nah, semoga dapat menziarahi Mekah dan Madinah. Nah, tadi. Jadi jangan sampai sudah naik haji ternyata nggak ngerti masalah yang seperti ini. Banyak betul. Manasik haji semangat, belajar wudhu mandi wajib tak pernah. Bacaan-bacaan tahu. Ketika sa'i, ketika melontar jumroh, ketika tawaf, tapi mandi wajib, wudhu tak ngerti, sama aja tak sah tawafnya, tak sah juga lah hajinya, belum tahallul sampai rumah. Nah, tak boleh pakai baju berjahit, nah, tak boleh ini itu segala macam, payah, ihram terus. Nah, ya Allah ya Rahman. Nah, pelajarilah ini. Nah, ini ilmu yang fardu ain ini. Nggak boleh orang Islam nggak tahu masalah ini. Nah, ya Alhamdulillah. Orang balik haji tak ada kedengaran batal apanya. Oh ya, dia diam aja lah pula. Mana pula dia cerita? Nah, malulah dia cerita. Nah, tadi. Jadi nanti mungkin mana tahulah di antara jamaah ini ada yang ngurusin manasik haji atau kayak mana. Jangan fokus di hajinya saja. Coba sekali-sekali diajari lah. Wudhu udah paham Pak ya? Mandi wajib udah paham. Karena kalau nggak suci dari hadas nggak bisa tawaf kita nih. Nah, udah paham wudhu. Udahlah dari dulu coba sebuti rukun wudhu. Bingung juga ternyata. Nah, niatnya kapan niatnya? Nah, batasan wajah mana yang harus dibasuh? Nah, harus ngerti. Takutnya tahu wudhu, taunya yang salah yang dia tahu, bukan yang benar. Pak Isa nanti ada bimbing orang naik haji Pak Isa? Atau ada. Nah, tahulah nanti diajari wudhu sama mandi wajibnya. Air. Nah, dari tadi itu. Kemudian, di sini yang berikutnya, dan diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid jika kadar tumak ninah sekalipun. Orang yang junub nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Haram hukumnya. Kalau lagi junub berdiam diri di dalam masjid. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ini ucapan baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ini sesungguhnya aku la uhillul masjidah, tidak aku halalkan masjid li haidin wala junubin, tidak bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Ini hadisnya. Haid itu tidak halal bagi orang yang haid dan tidak halal bagi orang yang junub. Masjid itu tidak halal bagi orang yang haid dan tidak halal bagi orang yang junub. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, jadi ini menunjukkan kemuliaan masjid. Tidak layak rumah Allah yang mulia itu kita masuk ke dalamnya dalam keadaan berhadas besar. Kalau hadas kecil masih ditoleransi. Tapi kalau hadas besar, ini janganlah masuk ke dalam masjid. Haram hukumnya. Masuk dan berdiam yang tak boleh. Nah, ini bentuk adab kita lah. Walaupun diamnya hanya seukuran tumak ninah. Nah, masuk diam sebentar, habis itu keluar lagi, tak boleh. Kalau lagi junub. Nah, lewat nanti boleh. Masuk dari satu pintu, masuk dari pintu ini, terus keluar dari pintu sana, boleh. Bagi orang yang junub, orang haid pun boleh. Selama tidak takut menetes darahnya. Untuk lewat ya. Untuk berdiam, tetap nggak boleh, walaupun tidak menetes darahnya. Kalau lewat boleh. Nah, ini menunjukkan adab kita kepada masjid. Nah, masjid ini rumah yang mulia. Nah, di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah ini ada beberapa yang bagus lah, yang hendaknya kita pelihara. Nah, ini kita bacakan sedikit lah dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Fawaidu tata'allaku bil masjid, beberapa faidah yang berkaitan dengan masjid. Ini sama-sama kita jaga. Yang pertama, yukrahu ikhrajur rih fil masjid.
Makruh buang angin di masjid. Kentut di masjid makruh. Dah. Wa fi Fathil Alam, ada dalam satu kitab Fathul Alam namanya, al-aula ijtinabu ikhrajir rih fil masjid hada indana khilafan liman qala bi hurmati kasadah malikiyah. Madhab Syafi'i hukum buang angin di masjid makruh. Madhab Maliki hukum buang angin di masjid haram. Ini yang mau buang angin pergi jauh-jauh dulu. Nah, air. Jadi kalau seandainya kita berada di rumah Allah, di masjid, dimanapun, masjid manapun lah. Kalau mau buang angin keluar dulu. Tapi repot kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram luas. Nah, kalau itu adalah ikut mazhab Syafi'i sajalah. Nah, mazhab Maliki haram buang angin di masjid. Karena memang mazhab Maliki ini, Imam Malik sendiri, pengasas mazhab Maliki itu adabnya memang luar biasa tingginya. Imam Malik itu kan tinggalnya di kota Madinah. Beliau kalau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, keluar dari kota Madinah dulu. Kenapa? Tak layak aku buang hajat di tempat yang jasad Rasulullah dikebumikan di situ, di kota Madinah. Begitulah adabnya. Jadi kalau nak buang hajat, keluar dulu dari kota Madinah. Oh Allah. Tapi tetap diamalin, makanya sampai derajatnya seperti yang kita ketahui sekarang. Adabnya tinggi luar biasa. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah, yahrumu idkhalun najasati fil masjidi walau jaffatan. Haram memasukkan najis ke masjid walaupun kering. Nah, walaupun kering. Nah, kecuali ila antakuna fi na'laihi, kecuali najisnya nempel di sendalnya dan gak akan gugur dari sendalnya. Wa khafa alaihi dhaya', dan dia takut kalau ditinggal di luar hilang. Nah, ini bolak-balik Pak Isa ingatkan. Nah, sendal, takut masukkan ke tas, bawa dalam sini, tak masalah. Kenapa? Karena takut hilang. Nah, dari tadi. Kemudian, termasuk najis itu juga adalah bangkai-bangkai hewan-hewan kecil. Jadi kalau di masjid, jangan dipukul nyamuk tuh. Kalau hidup dia suci, mati dia jadi najis. Jadi kalau ada nyamuk di masjid, diusir saja, tak usah dipukul. Boleh pukul, tapi tanggung jawab, bawa keluar bangkainya, buang di luar. Nah, tadi. Kecuali memang hajat dalam keadaan nak membersihkan. Disemprot dulu semua, baru habis itu nanti disapu. Nah, tapi kalau kita cuma bunuh saja, nanti hukumnya malah jadi menajisi masjid. Nah, berikutnya, nah, yajibu ikhraju najisin minal masjidi fauran. Wajib mengeluarkan najis dari masjid segera. Alaman alima bihi, atas orang yang mengetahuinya. Nampak tai cicak, ambil, wajib buang. Kita biarkan berdosa. Nah, siapa yang nampak? Nah, alaman alima bihi, atas orang yang mengetahuinya. Dah. Hah? Banyak betul. Banyak betul, mana yang kita sanggup lah. Seukuran yang kita bisa. Wa in ursida li izalatihi mayyakuma biha bi ma'lumin kama iqtadahu itlaquhum. Di sini bahasanya agak payah. Walaupun sudah ada orang yang ditugaskan untuk membersihkannya. Nah, itu tadi. Alah, nanti ada si fulan aja kok. Nah. Karena alal faur, karena segera. Kalau nanti kan ada si fulan, berarti nanti kita nunda namanya itu tadi. Nah, ada tadi. Nah. Kemudian yang berikutnya, nah, ini mohon maaf, agak sensitif tapi nggak masalah lah hukum. Nah, ma hukmu syurbid dukhani fil masjid?
Apa hukum merokok di dalam masjid? Nah, wa ma hukmu syurbid dukhani inda qari'il Qur'an? Dan apa hukum merokok di dekat orang baca Quran? Nah, di sini dibahas. Inna syurbat dukhani min haitsu huwa ikhtalafal ulama'u fihi. Pertama yang dibahas hukum merokoknya itu sendiri. Ulama beda pendapat. Nah, fa aksaruhum alat tahrim. Kebanyakan ulama menghukumi merokok itu haram. Mohon maaf, kitab ini yang bilang, bukan saya. Nah, kebanyakan ulama menghukumi merokok itu haram. Wa ba'duhum qala innahu makruhun karahata tanzihin. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh saja, tak sampai haram. Wa huwa mu'tamadu madhhabi Syafi'iyah, dan itu adalah pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Oh, alhamdulillah. Oh, tidak juga. Artinya alhamdulillah tak sampai berdosa selama ini, ya gitu. Bukan alhamdulillah boleh merokoknya. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i merokok itu makruh. Nah, tetapi ulama mazhab Syafi'i dan para ulama lain ajma'u, mereka sepakat ala annahu qad ya'ridu lahu ma yusayyiruhu haraman. Ada beberapa keadaan yang membuat merokok ini menjadi haram. Di antaranya, idza kana bihadrati qiraatil Qur'an, kalau dia ada di dekat orang yang membacakan Al-Qur'an, di majelis Al-Qur'an, jangan ngerokok, haram. Au hadisin nabawiyin, atau lagi dibacakan hadis, merokok haram. Nah, ini kadang ustadznya bacain hadis sambil ngerokok. Nah, di sini dikatakan haram. Au majelisi ilmin syar'iyyin, atau majelis ilmu syar'i macam sekarang, minta izin mohon maaf. Kita sama-sama muliakan ilmu yang dibawa oleh ulama dari baginda Nabi. Jadi kalau ada yang merokok di majelis ilmu syar'i, kalau majelis ilmu bukan syar'i, maka mungkin tak sampai haram. Tapi di sini ulama katakan kalau di majelis ilmu syar'i maka haram. Au nahwi dzalika. Nah, begitu juga kalau seandainya merokok di masjid. Nah, wa a'zamu hurmatan wa akbahu fi'lan. Dan yang paling besar keharamannya dan paling buruk perbuatannya idza kana fil masajid. Kalau seandainya merokok itu di dalam masjid. Ini maksudnya supaya tahanlah. Kalau seandainya ada acara-acara di masjid, tahan dulu. Kalau memang harus merokok, keluar. Nah, insya Allah dipandang sebagai orang yang beradab. Nah, itu tadi. Musola, sama. Karena memang di situ pasti tempat untuk ibadah. Tempat yang syiar Islam kuat di situ. Nah, jadi jangan kalau di sini. Nah, itu tadi. Teras-teras, kalau teras masih hukum masjid. Kalau di saya terasnya masih hukum masjid. Kalau mau di halamannya, di parkiran, atau di kamar mandinya sekalian. Jadi inilah beberapa adab kita terhadap masjid. Nah, jangan sampai tidak terjaga masjid ini dari perkara-perkara yang tak baik. Nah, di sini dikatakan la ba'sa bin naumi fil masjid. Enggak apa-apa tidur di masjid. La ba'sa bin naumi fil masjid. Tidur di masjid enggak masalah. Li ghairil junub, selama tidak junub, walau li ghairil a'zab. Nah, faqad sabata anna ashabus sufah wa ghairuhum kanu yanamuna fihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman Rasulullah pun ada beberapa orang yang disebut ashabus sufah. Orang yang bahasanya tak punya rumah. Seperti Sayyiduna Abu Hurairah. Itu tidurnya di masjid. Dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Jangan sampai mengotori masjid. Itu tadi. Kemudian, la ba'sa. Ini yang penting juga bagi para BKM. La ba'sa bi ighlaqihi fi ghairi awqatis shalah. Tidak masalah menggembok, mengunci pintu masjid
yang bukan waktu sholat, jam 10 pagi misalnya, jam 12 malam digembok, nggak masalah. Nah, sianatan lahu, karena menjaga dia, wahibzan lima fihi, menjaga apa-apa yang ada di dalam masjid, nggak apa-apa digembok, jadi jangan disalahin juga. Nah, wa mahalluhu kama qala fil majmu' idza khifa imtihanahu wa dhaya'u ma fihi, itu kalau takut ada yang hilang barang di dalamnya. Oh, sekarang maling-maling nih tak ada hatinya, tak ada takutnya. Di masjid nyolong duit infak masjid, speaker, ampli, AC, ya Allah ya Rahman ya Rahim. AC masjid diambil. Nah, mesin air segala macam tuh. Kalau takut gitu, dah dikunci saja. Tak usah ragu-ragu karena nanti justru malah banyak yang hilang. Nah, tapi kalau amannya daerah situ, kalau daerah situ aman, fasunnah, maka yang sunnah ada mu'iglaqihi, jangan dikunci, jangan digembok. Kalau daerah situ aman. Walau kana fihi ma'un musabbal lisyurbi. Nah, jadi ini hukum walaupun di situ ada air yang boleh diminum oleh orang banyak. Ini adalah beberapa adab kita terhadap masjid. Nah, di dalam masjid adab yang juga dulu diajarkan kepada kami oleh guru kami, Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, jangan julurkan kaki ke arah kiblat. Nah, jangan julurkan kaki ke arah kiblat. Kalau mau tidur jangan di saf pertama. Kalau mau tidur pakai alas. Dan jangan bicara masalah dunia di masjid. Nah, jangan bicara masalah dunia di masjid. Al-Imam As-Suyuti itu pernah mengatakan, banyak berbicara dunia di masjid itu yang menyebabkan orang itu jenazahnya berat nanti. Mayitnya berat kalau banyak bicara masalah dunia di masjid. Nah, kemudian kalau banyak bicara dunia ketika azan, itu yang menyebabkan di antara perkara yang bisa membawa kepada su'ul khatimah. Nah, tadi samalah kalau yang bikin ketawa itu masalah dunia, intinya itu tadi. Nah, dijawab dulu azannya atau tak usah bicara masalah dunia dulu. Nah, jadi ini tadi. Dan haram pula, kelewatan. Dan tiada haram lalu di dalam masjid. Tapi kalau sekedar lewat di dalam masjid tidak haram. Seperti masuk yang junub pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Bahkan tiada makruh pula pada qaul yang ashah. Makruh pun tidak kalau cuma lewat saja. Dan pergi datang orang yang junub di dalam masjid haram seperti diam padanya. Nah, jadi keluar, dia nggak diam, masuk tapi mondar-mandir dalam masjid, itu juga sama haramnya seperti orang yang berdiam di dalam masjid. Dan haram pula atas yang junub membaca khutbah. Orang yang junub haram membaca khutbah Jumat. Nah, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ini yang haram bagi orang yang junub. Tak boleh dia lakukan tadi khutbah Jumat, sujud tilawah dan sujud syukur, karena semua ini fi makna shalah, pada makna salat atau perkara-perkara yang semakna dengan salat. Nah, 1 jam udah Pak Isai. Jam 10. Nah. Insya Allah nanti akan datang kita masuk kepada dan haram atas orang yang hadas kecil.